Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Lutfia, NIM saya 20251110123. Saya dari kelas manajemen 3 semester 1. Saya akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Soekarno SPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Namun, Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan bahasa Indonesia. Bahasa ini menyatukan ratusan suku, ribuan pulau, dan berbagai latar belakang budaya di Indonesia. Namun, tahukah kalian bahwa bahasa Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang sebelum menjadi bahasa nasional seperti sekarang? Untuk itu, marilah kita mempelajari bersama bagaimana proses lahir, berkembang, dan dibentuknya bahasa Indonesia dari masa ke masa. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, hukum, media massa, serta komunikasi sehari-hari masyarakat Indonesia. Usul bahasa Indonesia. Bahasa Melayu telah digunakan sejak abad ke-7, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya. Hal ini dapat dibuktikan melalui berbagai prasasti seperti prasasti kedudukan bukti, prasasti Talang Tua, dan prasasti Kota Kapur. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan, pemerintahan, penyebaran agama, serta komunikasi antara suku. Karena strukturnya sederhana dan mudah dipelajari, bahasa Melayu cepat menyebar ke seluruh wilayah Nusantara dan diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Pengaruh bahasa asing. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu yang kelak menjadi bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa asing, antara lain 1. Bahasa Sanskerta, contohnya agama, raja, dan pustaka. Yang kedua, bahasa Arab, contohnya kitab, ilmu, dan akhlak. Yang ketiga, bahasa Portugis, contohnya gereja, meja, dan sepatu. Yang keempat, bahasa Belanda, contohnya kantor, polisi, dan kualitas. Yang kelima, bahasa Inggris, contohnya internet, globalisasi, dan teknologi. Pengaruh ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu semakin berkembang karena digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah rakyat, media cetak, dan komunikasi antar daerah. Berbeda dengan bahasa daerah lain, bahasa Melayu bersifat netral dan mewakili suatu suku tertentu. Hal inilah yang membuat bahasa ini mudah diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada masa ini, bahasa Melayu mulai disebut sebagai bahasa Indonesia oleh para tokoh pergerakan nasional. Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda terdapat 3 poin utama. Salah satunya adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa ini menandai lahirnya bahasa Indonesia secara resmi sebagai bahasa persatuan. Meskipun saat itu Indonesia belum merdeka, bahasa Indonesia menjadi alat perjuangan dan persatuan bangsa dan melawan penjajahan. Bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan media nasional. Setelah itu dilakukan berbagai upaya
pembakuan bahasa seperti penyempurnaan ejaan, penyusunan kamus, dan penyusunan tata bahasa baku. Perkembangan bahasa Indonesia modern. Di era modern dan digital seperti sekarang, bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Banyak istilah baru bermunculan, terutama dalam bidang teknologi, ekonomi, dan media sosial. Meskipun mengalami perkembangan, kita tetap harus menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi formal dan akademik. Kesimpulan dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia 1. Berasal dari bahasa Melayu. 2. Berkembang melalui proses sejarah yang penting. 3. Menjadi bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda 1928. Yang keempat, diresmikan sebagai bahasa negara setelah kemerdekaan. Yang kelima, berkembang hingga saat ini. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Demikian penjelasan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga materi ini dapat menambahkan wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan semoga kita semua dapat terus melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.